Halo semua, di sini saya akan menjelaskan materi manajemen sumber daya manusia dengan tema perencanaan imbalan atau kompensasi SDM. Imbalan atau kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Bila kompensasi diberikan secara benar, maka para karyawan akan lebih terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Kompensasi menjadi penting bagi karyawan secara individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara para karyawan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan kompensasi: memperoleh personelia yang qualified atau bermutu, mempertahankan para karyawan yang ada sekarang, menjamin keadilan, menghargai perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya-biaya, memenuhi peraturan-peraturan legal. Selanjutnya, manfaat kompensasi dapat memacu karyawan untuk berpresentasi dan bekerja lebih giat lagi. Perusahaan mendapat karyawan yang berkualitas baik, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam perusahaan. Kompensasi dapat menjadi daya pikat bagi para pencari kerja yang berkualitas. Perusahaan memiliki kelebihan tersendiri dibanding perusahaan lain atau kompetitor. Selanjutnya ada proses kompensasi atau tahap-tahapan yang dilalui dalam pemberian kompensasi supaya terasa adil. Yang pertama, menyelenggarakan survei gaji. Survei mengenai jumlah gaji yang diberikan bagi pekerja yang sebanding dengan perusahaan lainnya untuk menjamin keadilan eksternal. Yang kedua, menentukan nilai tiap pekerja dalam perusahaan melalui evaluasi pekerja untuk menjamin keadilan internal. Yang ketiga, mengelompokkan pekerjaan yang sama atau sejenis ke dalam tingkatan upah yang sama pula untuk menjamin employee equity atau ke dalam karyawan. Yang keempat, menetapkan harga tiap tingkat gaji dengan menggunakan garis upah. Yang kelima, menyesuaikan tingkat upah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin gaji layak dan wajar. Selanjutnya ada contoh kasus kompensasi jenjang karir dan turnover intentions karyawan di Rumah Sakit Umum Queen Latifah. Dari hasil analisa data primer diketahui bahwa kompensasi di Rumah Sakit Umum Queen Latifah dalam kategori baik pada aspek kompensasi finansial. Hal ini ditunjukkan dalam indikator imbalan yang sesuai, bonus yang sesuai dengan kinerja. Hal ini ditunjukkan dari cara pemberian gaji variabel yang ditunjang dari hasil penilaian kinerja oleh atasan langsung, sehingga masing-masing karyawan mendapatkan gaji variabel berdasarkan indeks prestasi kerja sesuai dengan hasil penilaian kerja. Semakin tinggi poin indeks prestasi kerja, semakin tinggi nominal rupiah karena sistemnya adalah mengkalikan poin indeks prestasi kerja dengan nominal rupiah per poin yang setiap bulan berubah sesuai dengan laba rumah sakit di akhir periode keuangan. Rumah Sakit Umum Queen Latifah belum secara keseluruhan mendaftarkan karyawannya dengan jaminan kecelakaan kerja. Namun hasil dari wawancara dari Sekretaris Komite Keselamatan Kerja yang menyatakan selama ini jika ada kecelakaan kerja pada karyawan walaupun tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan rumah sakit, tetap ikut membantu baik secara moral dan material. Hal ini ditunjukkan dalam peraturan perusahaan yang tetap memberikan tunjangan selama karyawan tersebut cuti selama penyembuhan karyawan di rumah. Secara khusus saat ini ada 2 karyawan dalam kondisi cuti akibat pemulihan pasca kecelakaan. Yang satu sudah berjalan 12 bulan dan yang satu lainnya sudah 6 bulan berjalan hingga saat ini. Karyawan tersebut tetap mendapatkan tunjangan gaji selama cuti bentuk dukungan material rumah sakit kepada karyawan. Berkaitan dengan pemberian seragam per tahun, belum terlaksana baik hasil komisioner maupun pengamatan secara langsung yang memang masih menunjukkan banyaknya karyawan yang belum menggunakan seragam secara menyeluruh, baik untuk karyawan baru maupun karyawan lama. Masih terlihat berbeda-beda dalam penggunaan seragam, terutama ketika penulis magang menemukan setiap hari Jumat karyawan RSU Queen Latifah
menggunakan baju batik, namun baju batik tiap-tiap karyawan berbeda, tidak seragam. Selanjutnya kesimpulan, kompensasi dapat dikatakan sebagai balas jasa yang diberikan untuk karyawan dalam suatu perusahaan. Besarnya kompensasi yang diberikan perusahaan pun tergantung pada kinerja karyawan tersebut. Semakin meningkat kinerja karyawan, semakin besar pula kompensasi atau imbalan yang diberikan oleh perusahaan, baik kompensasi finansial maupun non-finansial. Dan begitu pun sebaliknya, semakin rendah kinerja karyawan tersebut, maka semakin rendah kompensasi yang diberikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.